Puji Tuhan, bertemu lagi dalam kesempatan yang indah ini dalam video motivasi dan inspirasi Infinity Ministry. Pada kesempatan yang indah ini, perkenankan kiranya saya membagikan beberapa hal penting mengenai baptisan air untuk menjadi pemahaman kita semua. Mungkin ada yang sudah paham, ada yang sudah mengerti, tetapi mari kita mau belajar taat melakukannya. Mengapa baptisan air itu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Ada beberapa hal yang akan saya bagikan saat ini. Yang pertama, baptisan air itu sebagai lambang dari pengakuan iman seseorang kepada Tuhan, terutama para pengikut Kristus. Kita yang sungguh-sungguh sudah bertobat, sungguh-sungguh percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah bentuk pengakuan iman kita, deklarasi iman kita secara terbuka kepada dunia ini, bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, dan kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Hal yang kedua, sebagai lambang ketaatan kita dalam melakukan kehendak Tuhan, seperti Tuhan Yesus sendiri begitu taat menuruti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dia memberikan dirinya untuk dibaptis, menjadi teladan bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Inilah bentuk ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kita memberikan diri kita dibaptis, kita mengasihi Tuhan, kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Itu sebagai lambang ketaatan kita dalam menjalankan perintah Tuhan. Yang ketiga, sebagai lambang dari keselamatan. Dalam Markus 16 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan hanya orang yang sudah percaya, orang yang sudah diselamatkan kemudian tidak mau memberikan dirinya dibaptis, tetapi waktu kita memberikan diri kita untuk dibaptis, dikatakan kita diselamatkan, kita mengalami atau kita menikmati karya keselamatan daripada Tuhan. Bukan orang yang tidak dibaptis, bukan hanya tidak diselamatkan, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan akan mendapat penghukuman. Oleh sebab itu, yang ketiga, sebagai lambang keselamatan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ada yang keempat, sebagai lambang dari kehidupan kita yang baru di dalam Tuhan. Waktu kita tinggalkan dosa, waktu kita bertobat sungguh-sungguh, kita terima Tuhan sebagai Juru Selamat, kita menguburkan hidup kita yang lama, dosa-dosa pelanggaran kita yang kita lakukan pada waktu itu, kita tenggelam pada waktu baptisan air itu sebagai lambang kita menguburkan hidup kita yang lama, dan kita bangkit mengalami hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Itu yang keempat, sebagai lambang hidup yang baru di dalam Tuhan. Lalu yang kelima, sebagai lambang dari pengakuan Allah Bapa di surga kepada kita. Oleh sebab itu dikatakan penting baptisan air. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam air dan dia keluar dari air, langit terbuka, Roh Kudus turun, dan ada suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kita percaya waktu kita memberikan diri kita dibaptis, kita masuk, kita tinggalkan, kita tenggelamkan dosa-dosa kita yang lama, hidup kita yang lama, dan kita bangkit menjalani hidup yang baru. Selain ada pengakuan dari surga, ada suara dari surga, pengakuan kepada kita anak-anak Tuhan. Di atas itu semua ada yang lebih lagi, yang dikatakan Roh Kudus turun, dan ada perkenanan Tuhan terjadi kepada setiap orang yang memberikan dirinya dibaptis. Jadi kita mengerti sekarang bahwa tidak ada alasan apapun untuk kita tidak memberikan diri kita dibaptis. Siapapun kita, mungkin kita yang baru percaya, kita yang baru bertobat saat ini, saya mengajak kita, memotivasi kita, mari jangan tunda-tunda kesempatan yang Tuhan berikan. Berikan dirimu untuk dibaptis, terima pengampunan daripada Tuhan, alami hidup yang baru di dalam Tuhan, lakukan dengan taat kebenaran firman Tuhan. Itu perintah Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan menuruti perintah Tuhan, menuruti firman Tuhan, dan kita akan melihat perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kerajaan surga, kerajaan Bapa mengakui saudara dan saya sebagai anggota dari kerajaan itu. Puji Tuhan, mari kita meresponi dengan benar kebenaran firman Tuhan ini, dan kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita.